Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan taqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Nasta'in. Suratul Ladzina ta'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya dulu, setelah itu kita maknain satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid an dzalika syai'a adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. An Abi Abdullah, kita baca sambil memaknain. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki. Nah, lelaki ini namanya adalah Nu'man bin Qawqal al-Khuzai. Siapa namanya? Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Qawqal ini bertanya pada Rasulullah. Faqala, lalu berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pendapatmu jika aku sholat fardu 5 waktu? Wasumtu Ramadan, dan saya berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan perkara yang halal. Wa harramtul haram, dan saya mengharamkan perkara yang haram. Walam azid ala dzalika, dan walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahkan lagi sesuatu. A'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Nah, di sini Nu'man bin Qawqal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saja saya sholat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, apakah, dan saya enggak melakukan yang lain lagi ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Nabi menjawab, qala na'am. Nabi menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul haram, maksudnya mengharamkan perkara haram. Ijtanabtuhu, adalah menjauhi perkara-perkara yang haram. Wa makna ahlaltul halal, maknanya menghalalkan perkara yang halal. Fa'altuhu, saya mengerjakannya mu'taqidan hillahu,
dengan berkeyakinan bahwasanya perkara tersebut adalah halal. Nah, dari sini ada beberapa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, orang yang bertanya adalah Nu'man bin Qawqal al-Khuzai. Yang kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan Rasulullah adalah menuntun manusia menuju surga, mengajak seluruh umat manusia masuk ke dalam surga dengan mentaati perintahnya dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lain lagi. Yang diinginkan Rasulullah adalah mengajak manusia menuju surga. Nah, selanjutnya di hal ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang kerinduan yang memuncak pada surga. Yang kita tahu dari Nu'man bin Qawqal ini, sahabat Nu'man bin Qawqal bertanya. Sahabat ini bertanya karena menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau rindu, sahabat ini rindu untuk masuk ke dalam surga, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sahabat Nu'man bin Qawqal, kita juga seyogyanya merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nu'man bin Qawqal ini karena rindu kepada surga, akhirnya bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa saja sih yang bisa membuatku masuk surga?" Sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Di hadis-hadis lain banyak sahabat yang bertanya, "Bagaimana sih cara masuk surga?" Kayak gitu. Nah, pelajaran yang ketiga, yang keempat, bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini, yakni menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara haram adalah kunci keberhasilan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat, kita hanya cukup untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang halal, yang haram, menjauhi perkara yang haram. Selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah agama ini mudah, tidak sulit. Seorang yang menginginkan surga syaratnya cukup mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Kalau di dalam hadis ini cukup dengan sholat fardu 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, bisa membuat masuk surga. Makanya ketika ada orang yang bertanya kita, jangan kita mempersulit agama. Selanjutnya yang bisa kita ambil adalah pentingnya melaksanakan kewajiban sholat fardu dan puasa Ramadan. Karena sholat fardu ini merupakan tiang agama. Jadi siapapun yang mengerjakan sholat fardu 5 waktu itu merupakan sebuah keberhasilan tersendiri dalam menegakkan agama Islam. Ketika seseorang ingin menegakkan agama Islam, yang pertama kali harus dilakukan adalah melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kita melihat fenomena sekarang banyak teman-teman yang di jalan-jalan, para pemuda maupun pemudi yang mulai mempermudah masalah puasa Ramadan. Banyak yang tidak sholat ataupun yang bekerja di tempat-tempat pasar-pasar, kita lihat banyak yang mulai tidak berpuasa. Maka perlu disadari bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu kewajiban penting yang perlu untuk dilaksanakan. Cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah, yang terakhir, menghalalkan perkara halal dan mengharamkan perkara haram
cukup untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu hal-hal yang lain. Dengan menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram, setidaknya ini yang menjadi pegangan kita dasar untuk menjalankan agama kita. Sekian dari saya, nggak terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.